Ya, Billy Graham, penginjil kelas 1 dunia. Billy Graham, 23 juta manusia telah meresponi ajakannya untuk percaya pada Yesus. Billy Graham telah berkhotbah di 186 negara. Billy Graham, khotbahnya sudah didengar oleh 2,3 miliar penduduk planet bumi ini melalui televisi dan internet. Billy Graham, satu-satunya pendeta internasional yang tidak pernah mendapat izin untuk masuk Indonesia. Dan Billy Graham telah tiada. William Franklin Graham atau panggilan sehari-hari Billy Graham lahir di Charlotte, North Carolina, USA pada tanggal 7 November 1918. Billy Graham dilahirkan dari keluarga baptis yang saleh di Charlotte. Sejak kecil ia telah bercita-cita untuk melayani Tuhan. Billy Graham bertumbuh sebagai pria yang tampan, tinggi, ramping, berambut ikal dan pirang. Dan dia setiap minggu pergi ke gereja bersama orang tuanya yang saleh. Billy Graham tidak merokok, juga tidak minum minuman keras. Orang tua Billy Graham adalah seorang peternak sapi perah yang makmur. Billy Graham mempunyai kisah bagaimana awalnya dia mendapat panggilan Tuhan. Sebagaimana juga terjadi kepada semua hamba Tuhan, mereka mempunyai story tentang panggilan Tuhan pada mereka. Pada tahun 1935 di kota Charlotte diadakan KKR yang dipimpin oleh pendeta Mordecai Ham. Dan orang tua Billy Graham adalah pendukung fanatik dari pendeta Mordecai Ham. Billy Graham lalu menghadiri KKR tersebut. Pengunjung kebaktian tersebut sangat banyak, mencapai 5.000 orang. Jumlah yang terbilang banyak pada masa itu. Billy pun tertarik mengikuti KKR tersebut yang diadakan beberapa malam. Dia berjalan bersama teman SMA-nya melewati jalan kecil di antara deretan bangku dan duduk di bangku yang keras. Khotbah yang disampaikan pengkhotbah tersebut, Mordecai Ham, berbadan cukup besar, tapi Billy tidak terkesan dengannya. Namun tiba-tiba Mordecai Ham mengacungkan jarinya menunjuk ke arah Billy dan berteriak, "Kamu berdosa." Dan Billy sangat terkejut dengan templakan itu. Billy hanya menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakang topi seorang wanita yang ada di depannya. Besoknya Billy tidak datang. Tetapi 2 malam kemudian Billy datang lagi di KKR itu. Dia membawa seorang teman bernama Albert McMakin. Selama beberapa malam seterusnya, kedua orang itu hadir bersama-sama. Dan penginjil itu secara berapi-api berkhotbah
Dan dia selalu menunjuk ke arah Billy, bahwa Billy harus memilih surga atau neraka. Setidaknya Billy merasa bahwa khotbah itu selalu ditujukan kepadanya. Pada malam yang lain, Billy datang lagi menghadiri KKR Mordecai Ham. Dia membawa seorang teman yang lain bernama Grady Wilson. Kata Billy, "Greg, mari kita duduk di bagian paduan suara." Maksudnya supaya sang pengkhotbah itu tidak berani menunjuk dia karena dia bersembunyi di belakang paduan suara. Ketika Mordecai Ham mulai berkhotbah, Billy merasa aman. Dia menyadari bahwa pasti sang pengkhotbah tidak dapat melihat dia. Namun malam itu memang Mordecai Ham tidak menunjukkan jari kepada Billy. Namun tiba-tiba penginjil itu berkata, "Malam ini ada orang yang sangat berdosa di sini." Dan mendengar itu Billy pun tersentak kaget. Billy berpikir pasti ada seseorang yang telah memberitahu pendeta itu bahwa dia ada di sini. Di akhir khotbahnya, Mordecai Ham pun melakukan altar call. Dia mengundang siapa yang mau bertobat, silakan maju ke depan. Sementara paduan suara mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan, orang-orang berlarian maju ke depan mimbar, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Billy pun menahan nafasnya. Dia berpikir apakah dia harus maju atau tidak. Dan tiba-tiba dia sudah berdiri. Dia mengajak temannya, "Ayo Grady, kita pergi ke depan." Dan mereka berdua pun pergi ke depan, menyerahkan diri pada Tuhan. Pulang ibadah, Billy merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dia berkata, "Segalanya tampak berbeda. Untuk pertama kalinya saya merasakan sukacita dilahirkan kembali." Albert McMakin, teman Billy itu, adalah karyawan di peternakan sapi perah milik Mr. Graham. Billy Graham kemudian merasa terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ia pun mengikuti kursus teologi di Florida Bible Institute, sebuah kursus teologi fundamentalis. Setelah menyelesaikan kursus teologinya, Billy menjadi pendeta baptis selatan atau Southern Baptist Convention. Tahun 1943, Billy Graham menamatkan studi sarjananya di Wheaton College dalam bidang antropologi. Wheaton College mempunyai latar belakang fundamentalisme yang kuat sehingga mempengaruhi Billy Graham. Tanggal 13 Agustus 1943, Billy Graham menikah dengan teman kuliahnya di Wheaton bernama Ruth Bell, yang orang tuanya bekerja sebagai misionaris di Presbyterian di Tiongkok. Ayah Ruth, L. Nielsen Bell, adalah seorang dokter ahli bedah umum. Pernikahan itu melahirkan mereka 5 anak. Billy Graham mempunyai 19 cucu dan sejumlah cicit. Beberapa anak, cucu dan cicit Billy Graham menjadi penginjil ataupun pendeta. Semenjak pernikahannya, Billy Graham mulai dipakai Tuhan secara luar biasa di seluruh dunia.
Satu siaran televisi khusus pada tahun 1996 saja diperkirakan telah menjangkau pemirsa televisi sebanyak 2,5 miliar orang di seluruh dunia. Lembaga survei Amerika Serikat, Gallup, setiap tahun melakukan survei tentang orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan setiap tahun Billy Graham selalu menempati 10 besar dari orang yang paling berpengaruh di dunia, selain Paus di Vatikan dan Ratu Elizabeth. Our hearts, though stout and brave, still like muffled drums of beating, funeral marches to the grave. And that's exactly where we're all headed. It is appointed unto man once to die. Thou shalt die and not live. Now the great question is, are you ready to meet God? Because the Bible says it's appointed unto man once to die, but after that, the judgment. There is something after death, according to this book. Now again, I say I can't take you to a scientific laboratory and prove it to you. But this book teaches from Genesis to Revelation that this life is only a preparation room for eternity. There is another life. The Old Testament teaches it, the New Testament teaches it, Jesus taught it, the apostles taught it. If a man dies, shall he live again? That's the question Job asked. That's the question that millions are asking tonight, and the answer from the Bible is a resounding yes. Yes. There is a life after death. Billy Graham, seorang pendeta Baptis Selatan, menjadi salah satu pendeta pertama yang mencapai status selebriti. Dia mendapatkan popularitas karena khotbahnya disiarkan di stasiun radio dan stasiun televisi di seluruh negeri. Pada tahun 1950, dia mendirikan Billy Graham Evangelistic Association di Minneapolis. Dia juga melayani sebagai penasihat spiritual untuk Presiden Richard Nixon dan Dwight Eisenhower, dan berkhotbah bersama Martin Luther King Jr. Hampir setiap Presiden Amerika Serikat pernah bertemu dan berdoa dengan Billy Graham atau bermain golf dengannya. Billy Graham juga menjalin hubungan baik dengan berbagai denominasi gereja, karismatik, Protestan maupun Katolik. Dia pernah mengunjungi Paus Yohanes Paulus II dan Ratu Elizabeth di Inggris. Hamba Tuhan Billy Graham menjadi seorang penasehat spiritual dan kawan dari setiap Presiden Amerika Serikat, mulai dari Harry Truman pada tahun 1940-an sampai Barack Obama. Graham sering diminta untuk berdoa atau berkhotbah di acara-acara publik nasional, seperti pelantikan Presiden baru Amerika Serikat. Pada kematian Billy Graham, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata bahwa dia adalah orang besar. The great Billy Graham is dead. There was nobody like him. He will be missed by Christian and all religion. A very special man, kata Donald Trump di Twitternya. Billy Graham adalah satu-satunya penginjil berkelas internasional yang tidak mendapat izin untuk masuk ke Indonesia. Billy Graham membentuk sebuah lembaga penginjilan bernama Billy Graham Evangelistic Association atau Asosiasi Penginjilan Billy Graham, di mana lembaga inilah yang merupakan pondasi bagi Billy Graham untuk mengabarkan Injil. Lembaga ini bergerak di bidang penginjilan
penyiaran radio, televisi, dan juga sosial. Ini merupakan lembaga non-profit yang bergerak di banyak bidang penginjilan Billy Graham. Lembaga ini ternyata sudah beberapa kali ke Indonesia membawa bantuan ke tempat-tempat yang mengalami bencana. Aceh ketika dilanda oleh tsunami, gempa di Sulawesi dan Lombok. Lembaga Billy Graham, asosiasi penginjilannya ternyata bergerak untuk membantu Indonesia ketika dilanda gempa. Bukan hanya Indonesia, tetapi lembaga Billy Graham juga membantu negara-negara lain yang dilanda oleh bencana. Saya berada di Indonesia setelah tsunami 2004, jadi saya tahu apa yang dialami para penyintas. Beberapa hari ke depan sangat kritis dan kami melakukan semua yang kami bisa lakukan untuk segera membantu mereka yang paling membutuhkannya, kata Franklin Graham, Presiden Samaritan's Purse. Kami akan bermitra dengan gereja-gereja lokal di daerah bencana. Berdoalah agar mereka menjadi saksi yang kuat bagi Injil di tengah-tengah tragedi besar ini, kata Franklin Graham, putra dari Billy Graham. Billy Graham mempunyai tim yang disebut Billy Graham Rule. Tim ini bertugas untuk menjaga nama baik Billy Graham agar ia terhindar dari skandal keuangan, perempuan, politik, dan skandal lainnya. Meskipun Billy Graham mempunyai integritas yang tinggi, tapi dia tetap membutuhkan tim Billy Graham Rule untuk menjaganya dan menghindarkan dia dari dunia yang penuh dengan glamor dan godaan ini. Ia juga tidak bersedia bertemu berdua dengan lawan jenis kecuali dengan istrinya. Ia juga sangat terbuka bila ada rekannya yang mau menegur dan menasihatinya. Untuk hal ini, Billy Graham sering dipanggil dengan Mr. Clean. Menurutnya, integritas adalah bila tiba-tiba kehidupan pribadi kita dibuka, kita tidak punya alasan untuk malu. Billy Graham pernah menuliskan kata-kata mutiara yang indah seperti ini. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu telah hilang. Ketika karakter hilang, semuanya hilang. Tercatat bahwa Billy Graham telah berkhotbah di 186 negara. Dan tercatat 23 juta orang terima Yesus dalam penginjilannya atau meresponi tantangannya untuk bertobat dan terima Yesus. Dan 2,3 miliar manusia telah mendengar khutbahnya baik melalui radio, televisi, dan penginjilan online. Billy Graham lahir di Charlotte, North Carolina pada tanggal 7 November 1918 dan meninggal di Montreal, North Carolina, Amerika Serikat tanggal 21 Februari 2018 dalam usia 99 tahun. Dimakamkan di halaman Billy Graham Library di North Carolina di samping makam istrinya Ruth dan dihadiri oleh para mantan presiden Amerika Serikat. Beberapa mantan presiden hadir pada pemakaman itu dan putranya Pendeta Franklin Graham menyampaikan pidato penghormatan pada upacara ayahnya itu. Dia berkata, "Ayah saya berkhotbah mengenai surga, menceritakan kepada jutaan orang bagaimana cara menemukan surga. Dia menulis sebuah buku tentang surga dan hari ini dia berada di surga. Perjalanannya selesai," kata putranya Franklin Graham. Banyak pendeta yang ingin seperti Billy Graham, meniru cara khotbah Billy Graham, tetapi Billy Graham
adalah satu-satunya dan tiada duanya. Billy Graham telah tiada dan tidak ada orang lagi seperti dia. Kiranya semangat Billy Graham menginspirasi kita dan Tuhan akan membangkitkan Billy Graham pada generasi sekarang. Tuhan memberkati.